teman-teman di Mabuk Buku, ketemu lagi dengan Weda. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang menurut saya sangat menarik untuk dibagikan informasinya kepada teman-teman semua. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga kalian semua sehat-sehat dan di tengah pandemi ini tetap semangat untuk membaca dan juga belajar. Langsung aja, buku apa yang mau saya bahas? Saya akan membahas buku yang judulnya Quarter Life Crisis, atau kita singkat dengan QLC. Apa sih QLC ini? Nah, akan saya jelaskan dengan ringkas sesuai dengan isi bukunya. Pertama-tama saya jelaskan dulu spesifikasi bukunya ya, supaya teman-teman kalau nanti mencari buku ini di toko buku akan mudah menemukan. Jadi ini tampak covernya seperti ini, warnanya kuning, judulnya Quarter Life Crisis, ditulis oleh Gerhana Nurhayati Putri. Jumlah halamannya ada 116 halaman, tebalnya 116 halaman. Sudah terbit di tahun 2019, di akhir 2019. Sudah ada di toko buku ya, atau versi digitalnya juga bisa teman-teman baca di Gramedia Digital. Nah, apa isi buku ini? Jadi, saya putuskan untuk mereview buku ini dan juga membagi ke teman-teman info-info yang berguna dari buku ini karena menurut saya ini menarik. Dulu saya juga mengalami soalnya mengenai krisis seperempat abad, Quarter Life Crisis. Kalau di buku ini disingkat dengan QLC. Mungkin teman-teman di sini ada yang sedang mengalami galau dalam hidupnya, kegalauan. Saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa relate, kaitkan dengan hidup teman-teman sekarang ya. Apalagi quarter life crisis ini banyak dialami orang-orang di usia ya seperempat abad, sekitar 20-an, 25 ya. Jadi mungkin teman-teman yang sedang kuliah, sedang akan menyelesaikannya, sedang masa skripsi, dan teman-teman yang mungkin sedang merintis karirnya, dan juga teman-teman yang sudah berkarir tapi masih awal-awal. Nah, biasanya teman-teman itu mengalami kebingungan atau kegalauan. Misalkan saya sudah punya beberapa pertanyaan. Nah, kalau teman-teman takut mengambil keputusan, takut salah pilih, atau takut jangan-jangan nanti ada pilihan yang lebih bagus lagi. Jangan-jangan saya harus menunggu. Jangan-jangan saat ini saya nggak harus mengambil pilihan. Jangan-jangan ini sudah yang terbaik untuk hidup saya. Mana yang sudah baik, mana yang ternyata belum baik. Jangan-jangan saya nanti salah ambil keputusan. Atau teman-teman masih bingung dengan tujuan hidup. Misalkan sekarang teman-teman berkarir di bidang keuangan. Dan karir ini ternyata nggak cocok dengan pendidikan yang teman-teman ambil waktu kuliah. Lalu teman-teman galau, apakah nanti memang saya akan bergelut di bidang ini, ataukah saya harus kembali lagi ke jalan yang benar, atau ada jalan yang lain lagi yang ternyata lebih bagus buat saya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu juga banyak sekali saya tanyakan kepada diri saya ketika masih di umur 25-an. Nah, kita paling tidak jangan terlalu galau atau jadi malah apa ya istilahnya, di umur ini jadi teman-teman justru tidak produktif atau malah kebanyakan galau, jadi melewatkan kesempatan-kesempatan emas yang ternyata itu adalah yang membawa teman-teman ke masa depan yang lebih cerah, lebih baik, atau memang sesuai passion hidup teman-teman. Nah, mari kita intip isi bukunya, apa aja sih, gimana sih cara mengenali krisis ini dan mengatasinya sehingga kita nggak terjebak dan bisa keluar dan juga mendapatkan manfaat. Mengapa disebut dengan krisis? Karena di masa-masa ini kamu berhadapan dengan banyak sekali hal dalam menentukan arah hidupmu, menentukan tujuan hidupmu, sehingga muncul kebingungan, rasa cemas, dan ragu-ragu. Nah, inilah yang disebut dengan krisis. Selain itu, di masa ini kamu juga dihadapkan dengan banyak sekali pilihan.
harus memilih jalur karir, misalkan. Juga harus memilih pasangan hidup. Atau peralihan dari masa remaja ke masa dewasa yang menuntut banyak sekali keputusan-keputusan yang mungkin selama ini tidak harus kita ambil sendiri, diputuskan oleh orang lain dan kita tinggal mengikuti. Tetapi di usia yang sudah dewasa, mungkin semua pilihan yang tadinya harus tidak perlu kita putuskan sendiri, jadi harus kita putuskan sendiri. Hal inilah yang menimbulkan krisis di dalam diri anak-anak muda di usia 20-an ini. Penyebabnya apa sih quarter life crisis ini? Ternyata penyebabnya ada 2. Yang pertama, itu justru dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, itu dari luar, yang berasal dari orang-orang lain atau lingkungan. Kalau dalam diri sendiri, itu biasanya karena kita belum mengenali diri sendiri, sehingga kita bingung harus mengambil pilihan yang mana, harus menentukan keputusan yang bagaimana. Biasanya kita kebingungan. Nah, kalau penyebab yang kedua, faktor yang ada dari luar diri, itu biasanya bisa jadi dari keluarga atau social clock. Social clock itu misalkan di umur 23 lulus kuliah, di umur 25 menikah, di umur 27 punya anak misalkan, di umur 30 punya rumah. Nah, itu dinamakan social clock. Biasanya hal itu juga membuat kita stres, membuat kita bingung dan cemas. Lalu inilah yang membuat kita merasa terbebani dengan tanggung jawab di usia yang menjelang dewasa, sehingga tekanan-tekanan ini menghasilkan stres. Kalau saya mengalami krisis quarter life ini, apa sih ciri-cirinya? Bisa nggak kita mendeteksi sendiri? Nah, menurut buku ini, ciri-ciri dari mengalami krisis ini ada 5. Yang pertama adalah clueless, yang kedua adalah terlalu banyak pilihan, yang ketiga adalah indecisive, yang keempat adalah hopeless, dan yang kelima adalah cemas. Nah, apabila kamu mengalami 5 hal ini, bisa jadi kamu sedang mengalami krisis seperempat abad. Selain itu, krisis ini juga ada fase-fasenya. Mungkin kamu sudah ada di fase tertentu. Yang pertama, itu fase krisis dimulai. Di fase ini, kamu justru kebingungan, tidak tahu harus ngapain, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu fase yang kedua itu exploration. Di sini kamu sudah kembali ke realitas dan mencoba mengenali diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah time out. Nah, di fase ini kamu malah mengambil jeda, kamu beristirahat dulu dari kenyataan. Jadi kalau kamu harus mengambil keputusan, kamu memutuskan untuk menunda, entar dulu. Atau bisa jadi kamu mencoba untuk mengumpulkan informasi lagi. Tapi kamu tidak segera mengambil keputusannya. Lalu yang keempat adalah separation. Separation itu kamu nekat memutuskan untuk nggak lagi melanjutkan yang sudah kamu mulai di awal. Ya udah, berhenti. Nah, yang terakhir, kamu di tahap rebuilding. Nah, rebuilding ini kamu memulai kembali. Bisa jadi bahkan yang di separation itu kamu sudah memutuskan enggak lagi meneruskan, ternyata di tahap rebuilding ini bisa jadi kamu meneruskan lagi. Atau justru hal-hal yang lama yang kamu tunda pengambilan keputusannya, kamu akan coba lagi di tahap ini. Bagaimana cara mengatasinya, mengatasi krisis quarter life ini? Nah, di buku ini ada 3 poin yang saya garis bawahi cara mengatasinya. Yang pertama itu mengenali diri. Kita harus mampu menggali potensi atau juga mengenali kelemahan-kelemahan, sehingga kita bisa mencari kekurangan dan kelebihan, lalu menemukan passion, dan kita bisa merencanakan hal-hal yang ingin kita capai dalam hidup. Nah, yang kedua adalah mengantisipasi
Dengan mengantisipasi, kita mampu menghitung kemungkinan-kemungkinan kita akan berhasil sekian persen, kita akan gagal sekian kemungkinannya. Nah, hal ini akan membuat kita menjadi lebih berkurang beban pikirannya. Dan yang ketiga adalah trial dan error. Jangan lupa untuk selalu mencoba, terus mencoba. Kalau gagal, coba lagi, jangan menyerah. Nah, tapi dalam buku ini dijelaskan lebih rinci tentu saja. Nah, kalau dari saya singkat seperti ini. Semoga teman-teman cukup mendapatkan inti manfaatnya. Nanti kalau teman-teman ingin membaca lebih rinci, bisa mencari buku ini, versi digitalnya maupun cetaknya di toko buku terdekat di kota kamu sendiri. Nah, semoga bermanfaat. Itu tadi review buku dari Quarter Life Crisis. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Jangan lupa subscribe channel di Mabuk Buku dan like video ini, dan juga komen kalau teman-teman ada kritik dan saran atau pertanyaan mengenai buku ini. Sampai jumpa.